Halo semuanya, kembali lagi di konten Cerita Guru. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata. Film seorang single father yang berjuang untuk anak satu-satunya. Film yang berjudul No Hair Special yang dirilis tahun 2020. Semoga alur film kali ini bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dari seorang pria bernama John. John adalah seorang ayah tunggal yang bekerja keras untuk menghidupi anak satu-satunya. Dia bekerja sebagai tukang bersih jendela. Dia membuka jasa sendiri, memanjat gedung-gedung tinggi, mengelap kaca, dan mendapatkan uang pas-pasan. John memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, bernama Michael. Ketika John bekerja, Michael akan dititipkan kepada seorang nenek bernama Doreen. Michael sangat sayang dengan ayahnya. Wajar aja, karena John adalah satu-satunya orang tua yang ia miliki. Michael sebenarnya punya ibu, namun ibunya meninggalkan mereka. Dia tidak tahan hidup miskin. Tapi ada rahasia besar yang disembunyikan John. Dia mengidap kanker ganas. Dokter memberinya waktu hanya beberapa bulan lagi. John tidak punya keluarga. Dia tumbuh di panti asuhan. Tidak ada satupun kerabat dekat yang bisa menitipi Michael. Karena itulah, dengan bantuan seorang pekerja sosial bernama Sona, John dibantu untuk menemukan calon keluarga yang bisa menjadi orang tua asuh bagi Michael sebelum John meninggal. John akan mengunjungi dan mewawancarai mereka satu persatu. Dia ingin memutuskan mana yang terbaik untuk Michael. Pertama, Sona mempertemukan John dengan pasangan Philip dan Celia. Pasangan menengah ke atas yang punya peternakan dan rumah dengan lahan luas. Namun John merasa tidak cocok. Dia takut keputusannya salah dan malah membuat hidup Michael sengsara. Suatu hari di dinas sosial, John bertemu dengan Sona dan Laura. Mereka menyarankan John menyimpan beberapa barang di kotak memori yang bisa Michael akses ketika dia dewasa nanti. Mendengar saran itu, John menolak. Dia hanya ingin mencarikan Michael keluarga tempat dia bertumbuh. Menurut John, Michael tidak perlu mengingat lagi ayahnya yang seorang pecundang atau ibunya yang memutuskan pergi. Kenangan seperti itu tidak pantas untuk diingat oleh Michael. John juga tidak mau Michael diberitahu tentang kondisi medisnya. Bagi John, Michael yang masih kecil belum mengerti tentang kematian. Itu hanya akan merusak masa kecilnya. Michael yang masih kecil bisa dibilang haus akan perhatian. Dia selalu melakukan apa yang John larang. Misalnya memainkan makanan atau menggambar di buku yang dia pinjam di perpustakaan. Michael hanya ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama sang ayah. Sebagai ayah, John juga melakukan apa yang dia bisa untuk membahagiakan Michael. Walaupun hanya dengan jalan-jalan di taman, melihat hal-hal di sekitarnya, dan memakan es krim, itu sudah membuat Michael senang. Di hari lain, Sona membawa John dan Michael kepada calon orang tua asuh lainnya, yang bernama Gary dan istrinya, Pam. Sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak. Mereka sudah punya anak, perempuan yang mereka adopsi dan masih menginginkan satu anak lagi. Pasangan ini sungguh ramah dan harmonis. Bahkan anak yang mereka adopsi memberikan kesaksian jujur bahwa dia sangat nyaman tinggal dengan Gary dan Pam. Hal itu membuat John merasa nyaman dengan keluarga ini. Namun lagi-lagi ketika pulang dari sana, John masih belum yakin. Dia khawatir jika Michael tidak suka tinggal bersama keluarga itu. Karena John tidak bisa menjemput Michael tepat waktu sepulang sekolah, Michael sering dititipkan kepada Yudi, orang tua dari anak bernama Grace, yang kebetulan satu sekolah dengan Michael. Setelah dari rumah Yudi, John membawa Michael ke taman. Kebetulan Michael bertanya tentang seekor kumbang yang sudah tidak bergerak lagi karena mati. Di momen itulah John mengajarkan tentang kematian pada Michael. Tentu saja dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak kecil. John mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Menjadi orang miskin dan mengidap kanker tidak membuat hidup John selalu lurus. Pernah suatu hari ketika dia sedang sakit, ketika bekerja, dia malah dimarahi oleh orang kaya yang memperkerjakannya. Orang itu menghina John sebagai tukang pembersih jendela yang tidak bisa membersihkan jendela. Untungnya John tidak ambil pusing dengan hinaan tersebut. Namun di hari lain, dia datang kembali ke rumah itu dan melemparkan telur ke setiap jendela rumah dan juga mobil mewahnya. John mungkin berpikir sebentar lagi dia akan mati, jadi bodoh amat. Menjadi tukang pembersih jendela ternyata bisa mendatangkan pengalaman unik bagi John. Kadang-kadang dia diingatkan dengan sesuatu dari hal-hal yang dia lihat ketika bekerja.
Misalnya melihat mainan anak-anak di balik jendela yang dia bersihkan, sehingga membuatnya tersadar untuk membelikan Mikhail sebuah mainan. Atau diperlihatkan batu nisan yang mengingatkannya dengan kematian dan orang tua yang sibuk menghabiskan waktu dengan anaknya. Karena hal tersebut, John memutuskan untuk memberikan Mikhail lebih banyak waktu lagi. Walaupun John sudah mulai merasakan sakit dan nyeri yang hilang datang karena kankernya. Karena kondisi ayahnya, kadang-kadang Mikhail juga menunjukkan kepeduliannya dan juga dukungan untuk ayahnya. Suatu hari, mereka kembali mendatangi calon orang tua asuh. Kali ini, pasangan suami istri bernama Trevor dan Sharon. Mereka adalah pasangan yang banyak mengadopsi anak. Ada lebih dari 5 anak di sana. Perkataan mereka tentang didikan yang bagus dari mereka langsung dipatahkan oleh sikap salah seorang anak yang bertindak kasar pada saudara-saudaranya yang lain. Mereka bahkan mengatakan jika Mikhail tinggal di sana, dia akan dicintai dan akan menjadi anak adopsi yang terakhir di rumah itu. Kali ini tidak perlu John yang menilai pantas atau tidak. Melihat reaksi Mikhail saja, John tahu Mikhail tidak akan senang tinggal di rumah itu. Di lain hari, ketika berada di dinas sosial, John menceritakan bagaimana ibunya Mikhail meninggalkan mereka ketika Mikhail berusia 6 bulan. John mengatakan mungkin ini kesalahannya yang tidak bisa memberikan apa yang istrinya mau, sehingga dia memilih untuk pulang ke negaranya, Rusia. John masih berharap jika ibunya Mikhail datang kembali untuk mengurus Mikhail. Namun menurut Sona, sudah tidak ada waktunya lagi untuk menunggu kepastian itu. Laura pun menyampaikan pada John bahwa pencarian calon orang tua asuh Mikhail ada batasnya. Mereka tidak bisa melakukan pencarian terus-terusan. John harus memutuskan kepada siapa dia akan memberikan Mikhail. John masih khawatir. Jika dia menempatkan Mikhail pada keluarga yang salah, dia tidak akan bisa memperbaikinya setelah dia meninggal. Di suatu kesempatan, John mengajak Mikhail berbelanja di supermarket. Rencananya mereka akan membuat kue ulang tahun untuk John. Sebenarnya, John bisa saja membeli kue ulang tahun sendiri. Namun kegiatan ini hanya untuk menghabiskan waktu berdua bersama Mikhail. Ketika itu, Mikhail mengatakan bahwa ayahnya sudah tua. John mencoba untuk mengatakan bahwa dia memang sudah tua dan sebentar lagi mungkin akan mati. Namun saat itu, John mengurungkan niatnya mengatakan itu. Di hari yang lain, mereka kembali mengunjungi calon orang tua asuh, seorang perempuan bernama Ella. Dibanding dengan keluarga-keluarga yang sudah dia temui sebelumnya, Ella terlihat jujur dalam menceritakan kehidupannya. Ella adalah seorang perempuan yang dulunya pernah punya anak di usianya yang baru 16 tahun. Saat itu karena dia hamil di luar nikah, anaknya terpaksa diambil orang untuk diadopsi. Karena itulah, saat ini dia mencoba untuk mencari anak angkat yang dia sayangi, seperti membayar kesalahannya atas dosanya yang dulu. Ella memang bukan orang kaya, namun dia terlihat sebagai seorang perempuan yang benar-benar mendambakan kelahiran seorang anak di rumahnya. Karena hidupnya sendirian, dia yakin bisa bertukar cinta dengan Mikhail dan menjadi dua orang yang saling mencintai. Suatu hari ketika akan bekerja membersihkan jendela, John menyadari bahwa kondisinya saat ini sudah tidak bisa lagi memanjat. Dia langsung merasakan pusing yang amat sangat. John lebih banyak beristirahat dan berbaring di rumahnya. Uniknya, melihat kondisi ayahnya yang begitu, Mikhail yang biasanya merengek-merengek minta main seakan-akan lebih mengerti. Dia tidak banyak menuntut. Di hari yang lain, Mikhail, John, dan Sona bertemu dengan pasangan, Lauren dan Travis. Pasangan yang gengsian dan tidak mau dianggap sebagai pasangan yang putus asa. Mereka mengatakan sejak dulu mereka memang berekspektasi untuk punya anak. Namun sayang itu tidak bisa terwujud. Travis memberikan sebuah boneka untuk Mikhail. Boneka yang memang mereka beli ketika mereka merencanakan untuk punya anak. Bahkan mereka sudah menyiapkan kamar untuk bayi mereka. Menurut Travis, istrinya Lauren memang sudah bertindak terlalu terburu-buru waktu itu. Ketika pertemuan telah selesai dan mereka akan berpisah, Lauren memberikan kode pada Travis untuk mengambil kembali boneka yang sebenarnya sudah Travis berikan kepada Mikhail. Travis sebenarnya tidak habis pikir dengan sikap istrinya itu. Untungnya, John tetap mengajarkan Mikhail untuk mengucapkan terima kasih karena sudah dipinjami bonekanya. Ketika dalam perjalanan pulang, Mikhail bertanya pada ayahnya tentang apa itu adopsi. John pun harus menjelaskan bahwa Mikhail harus tinggal bersama orang tua asuh lain, dikarenakan dirinya sudah tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Mikhail. Namun Mikhail mengatakan dia tidak mau diadopsi, dia lebih suka tinggal bersama ayahnya. Suatu hari, Sona dan John bertemu di sebuah kafe, membahas langkah selanjutnya dari proses adopsi Mikhail. Sona mengingatkan bahwa ada rangkaian prosedur yang harus mereka ikuti.
John harus memilih calon orang tua asuh untuk Michael. Namun John meminta waktu pada Shona. Ini adalah salah satu keputusan besar dalam hidupnya. Dia tidak mau keputusannya membuat dirinya menyesal, bahkan setelah dia meninggal nanti. Michael sangat senang dengan mainan baru yang dibelikan John, yaitu mobil truk. Selain membawa truk itu kemana-mana, Michael juga selalu mencucinya ketika dia dimandikan. Kondisi John semakin hari semakin kacau. Di pagi itu, dia mencoba untuk berjalan di atas garis lurus. Namun dia selalu gagal, karena tidak bisa menyeimbangkan badannya. Dia sampai marah kepada dirinya sendiri. Karena marah dengan keadaan, John pun sampai melampiaskannya pada Michael. John tidak suka Michael menggunakan alat makannya. Bahkan marah ketika Michael tidak mau mengganti piyamanya yang kotor. Namun bukannya minta maaf, Michael malah membuang semua barang pemberian dari John. John sadar bahwa tidak ada gunanya dia marah dengan anak kecil seperti Michael. John kemudian membiarkan Michael menggunakan piyama kotornya dan menggambar di buku yang ia pinjam di perpustakaan bersama-sama. Suatu hari, John pergi menyendiri untuk merenung dan mencoba untuk mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupnya. Dia harus memilih kepada siapa dia akan melepaskan Michael. Pertama-tama, John membereskan mobilnya dari sampah-sampah dan barang pribadinya. Kemudian, John memberikan mobil itu pada seorang teman supaya temannya itu bisa melanjutkan usahanya. John bahkan memberikan daftar pelanggan tempat di mana dia biasanya membersihkan jendela. Setelahnya, John menghabiskan waktu bersama Michael sebisanya, sebelum akhirnya menyerahkan Michael pada orang tua asuhnya nanti. Sebelum tidur, mereka berdua membaca buku yang berjudul Ketika Dinosaurus Mati. Momen itu John gunakan untuk menyampaikan pada Michael bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan mati dan meninggalkan tubuhnya. John menghibur Michael bahwa Michael akan tetap bisa terbiasa tanpa kehadiran John, karena John akan terus berada di sekitar Michael. Tidak bisa berkata tapi bisa mendengar. Tidak bisa dilihat tapi akan selalu ada di hati. Sesuai saran dari Laura dan Shona, John menyiapkan surat-surat, foto, dan beberapa barang untuk dimasukkan ke dalam kotak memori yang bisa diberikan kepada Michael, supaya nanti Michael bisa ingat tentang masa kecilnya bersama John. Di malam itu, John mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, John membawa Michael pergi menemui orang tua asuhnya. Mereka pergi dengan sebuah bus ke sebuah kota kecil. Mereka mendatangi sebuah apartemen. Di sana seorang perempuan membukakan pintu untuk mereka. John tidak memilih orang tua kaya untuk mengurus Michael. John memilih perempuan yang dia yakini tulus dapat mencintai Michael. Film pun selesai. Seorang ayah yang memiliki peran yang unik dan tidak tergantikan dalam pembentukan karakter, dukungan, dan role mode bagi anak-anaknya, kasih sayang, perlindungan, dan pengarahan yang diberikan oleh seseorang ayah adalah hal yang sangat berharga dan berpengaruh dalam hidup seorang anak. Kita semua pasti setuju bahwa di dalam dunia ini ada berbagai peran dalam kehidupan. Namun peran seorang ayah memiliki tempat khusus yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Film ini mengajarkan kita bahwa menjadi ayah bukan tentang seberapa banyak uang yang bisa kamu berikan, tapi tentang melihat seberapa besar cinta yang kamu tanamkan. Bahkan ketika kamu tidak akan ada untuk melihatnya tumbuh. Sekian dari film ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya.